Oke, action. Sebelumnya terima kasih. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas besar tentang desain sistem digital. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Saya teman sendiri, saya, Nurwahini Putri dengan NIM 110 32314. saya Korwani Budi Baluswaromi, Dan NIM 1103230041. Dan ada Mbak Jessica Devri Apriyantiwi dengan NIM 110323000037. baik, di sini tujuan kami membuat rangkaian ini untuk memahami konsep dasar dari rangkaian sekuensial sendiri. Kemudian kami mampu mengidentifikasi dan menggambarkan state diagramnya, yaitu representasi grafis dari transisi antar keadaan dalam suatu sistem logika berdasarkan input dan outputnya. Kemudian kami mampu merancang dan membangun sequential circuit berdasarkan state diagram dan fungsi logika yang telah diperoleh, serta memahami bagaimana rangkaian tersebut bekerja secara sinkron mengikuti sinyal clock. Next. Ya, yang berikutnya state diagram. State diagram merupakan representasi grafis yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana keadaan setiap state digambarkan dalam simbol lingkaran yang suatu kondisi spesifik dari sistem yang sedang dianalisis. Di dalam simbol tersebut terdapat informasi penting tentang input dan output sistem yang dituliskan dalam bentuk kode biner. Transisi antar state terjadi ketika sistem menerima input dan perubahan tersebut menghasilkan output sesuai dengan logika yang ditentukan. Kemudian state table. State table merupakan representasi dari suatu state machine yang menggambarkan perubahan status mesin sebagai respons terhadap kombinasi input tertentu. Nah, tabel ini biasanya memuat seluruh status serta output yang dihasilkan dari transisi tersebut. Dengan demikian, tabel status menjadi alat yang sistematis untuk menganalisis dan merancang perilaku dinamis dari rangkaian logika sekuensial. Kemudian, logic function merupakan suatu fungsi matematis dalam digital yang berfungsi untuk memetakan satu atau lebih masukan logika biner menjadi keluaran logika biner berdasarkan prinsip kerja dari gerbang logika dasar seperti AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Fungsi ini menjadi dasar dalam perancangan dan analisis rangkaian logika digital. Kemudian sequential circuit. Sequential circuit atau rangkaian sekuensial merupakan jenis rangkaian logika dalam sistem digital yang outputnya tidak hanya ditentukan oleh kondisi input. Hal ini dikarenakan rangkaian sekuensial memiliki elemen penyimpanan seperti flip-flop yang berfungsi untuk menyimpan kondisi sistem dari waktu sebelumnya. Berbeda dengan rangkaian kombinasi yang dimana hanya mengandalkan input. Rangkaian sekuensial bersifat memori dan bekerja berdasarkan waktu sehingga memungkinkan sistem untuk mengenali dan merespon rangkaian secara berurutan.
Baik, jadi di sini komponen dasar sistem digital. Nah, jika flip-flop digunakan untuk menyimpan dan mengubah status key 1 berdasarkan sinyal input dan clock. D flip-flop menyimpan status key 0 sesuai dengan input D dan clock. Input L1, L0 atau key 1, key -1, key 2 sebagai input utama dari saklar. Gerbang AND or NOT. Banyak gerbang AND, U4, U6, U9, U11, U13 berfungsi sebagai kombinasi logika untuk menentukan kondisi input ke flip-flop. Gerbang OR, U7, U12, U18 digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi. Gerbang NOT, U5, U3 digunakan untuk memberikan sinyal komplement dari input L1 dan L0. Clock 3 Hz memberikan pulsa untuk sinkronisasi perubahan status flip-flop. Nah, di sini berikut gambar dari state diagram. Jadi, saya jelasin urutan mesin yang pertama itu terdiri dari 4 state, yaitu 00, 01, 10, dan 11. Dan bentuknya itu melingkar, yang menandakan bahwa urutan berjalan secara berulang atau siklis. Arah panah menunjukkan bahwa setelah 00 berpindah ke 01, kemudian ke 10, lalu ke 11, dan kembali lagi ke 00. Mesin 1 ini menunjukkan bahwa menyala atau bekerja secara berurutan berdasarkan urutan biner naik. Urutan mesin kedua juga memiliki 4 state, yaitu 00, 01, 10, dan 11. Bentuknya melingkar seperti mesin 1, tetapi arah urutannya berbeda, mungkin berlawanan arah jarum jam. Arah panah menunjukkan transisi antar state, kemungkinan mengikuti pola yang ditentukan oleh sistem kontrol untuk mesin 2. Mesin 2 ini memiliki urutan kerja berbeda dengan mesin 1, walau jumlah state-nya sama. Dan urutan mesin ketiga sama dengan 4 state, yaitu 00, 01, 10, sama 11. Namun, di dalam lingkaran tersebut memiliki label urutan mesin 3, dan warna setiap state-nya memiliki kombinasi biru, hijau, dan merah. Warna ini menunjukkan fungsi khusus atau prioritas kondisi dalam mesin 3. Arah panah menunjukkan arah transisi dari satu state ke yang lain. Urutan mesin 4 juga memiliki 4 state dengan 00, 01, 10, 11. Pola transisinya berbeda dengan mesin 1 dan 3. Digunakan untuk menandai bagaimana mesin 4 diaktifkan berdasarkan kombinasi input biner. Penjelasan gabungan state diagram. Jadi di gambar gabungan tersebut ada 4 lingkaran besar berwarna dan label binernya 00, 1, 01, 10, 11. State yang menunjukkan mesin mana yang sedang aktif, dan anak panah antar state menunjukkan transisi atau perpindahan dari satu mesin ke mesin lain. Dan cara membacanya itu contohnya 01 atau 00 artinya jika tombol ditekan dan input 01 maka sistem berpindah ke state 00, mesin 1 aktif. Jadi contohnya itu alur transisinya misal state 00 itu mesin aktif. Keluar dari 00 jika input 01 pindah ke 00 lagi, jika input 10 pindah ke 01, jika input 11 pindah ke 10, jika input 00 tetap di 00. Dan begitu mesin 2 aktif, input 10 ke 10, input 01 ke 11, input 00 ke 01, input 11 ke 00, dan seterusnya. Lanjut. Baik, di sini ada gambar state table. Nah, pada state
table ini ada input, present, next, JK flip-flop, dan D flip-flop. Nah, kami menggunakan D flip-flop. Nah, untuk menentukan JK dan D-nya ini, cara kerjanya yaitu pada JK flip-flop, kita bisa J1 flip-flop itu kita dengan cara kita melihat input satunya dan key satunya. Jadi penentuan nilai JK flip-flop itu sudah ada semacam tabel kebenarannya sendiri. Jadi jika inputnya 00, maka JK flip J-nya 0. Jika input dan key satunya 0, maka J1-nya juga 1. Kemudian begitu pula berlaku pada D flip-flop. Next. Kemudian logic function untuk key map J sama dengan 1. Jadi key map J sama dengan 1 artinya peta Kernock yang digunakan untuk menentukan kondisi di mana J sama dengan 1 pada flip-flop memungkinkan bahwa peta ini menunjukkan bahwa JK flip-flop yang dimana variabelnya header table yaitu L1, L0, Q1, Q0. Ini merupakan kombinasi dari input L1 dan L0 dengan keadaan flip-flop Q1, Q0. Nilai dalam tabel di mana 1 merupakan kondisi yang menghasilkan J sama dengan 1. Begitu juga dengan apabila nilainya kondisinya 0, maka J menghasilkan sama dengan 0. Fungsi keymap J ini sendiri yaitu membantu untuk menyederhanakan logika untuk J menggunakan metode pemetaan Kernock. Dengan pola 1 dan 0, kita bisa menyusun persamaan J dengan sederhana. Tujuan keymap J ini sendiri digunakan untuk perancangan sistem digital, menentukan kapan sinyal J harus bernilai 1 untuk mengontrol flip-flop dan menyusun persamaan minimal untuk J agar rangkaian logika lebih sederhana dan efisien. Maka di sini hasil yang kita peroleh yaitu G1 sama dengan Q1 I1, G2 sama dengan Q1 I1, G3 sama dengan Q1 I2, I1 dan I2. Maka J2, Q1, Q2, Q1 L2 dan Q1 L1 dan L2. Jadi hasilnya sama dengan Q1 L1 tambah L1 ditambah Q1 L1 L2. Untuk yang keymap K hasilnya juga 1. Struktur di mana keymap K ini struktur tabelnya tidak ditulis persis untuk variabel output. Nah, variabel ini tertulis L1, L1, L0, Q1, Q2. Ini merupakan kombinasi variabel input dan status flip-flop. Kemudian nilai yang ada pada sel tabel di mana ketika nilainya 1, maka akan menghasilkan output 1 yang aktif. Jika kondisi 0, maka akan menghasilkan output 0, non-aktif. Maka nilai yang kita peroleh di sini dari tabel keymap ini yaitu G1 sama dengan I1 not L1 not L2. Kemudian untuk G2-nya Q1 not L1 not L2. Untuk G3 Q1
not L1, not L2. Untuk G4-nya Q1, not L1 dan not L2. Maka K2-nya yaitu Q1, not L1, not L2, not ditambah Q1, not L1, L2, ditambah Q1, not L1, not L2, ditambah Q1, L1, L2. Maka hasilnya yaitu Q1 ditambah L2, L1 ditambah L2. Kemudian untuk logik function Qmap D sama dengan 1, di mana judul ini kurang lebih sama seperti Qmap J dan K. Namun yang di sini dia memiliki output sama dengan D1. Tipe ini biasanya pada flip-flop tipe D dalam sistem digital, di mana yang bermakna bahwa baris Q1 dan Q0 sama dengan 00. Simbol kombinasi L1, L0 menghasilkan D1. D1 yang artinya selalu aktif. Qmap ini juga biasanya digunakan untuk menentukan kapan input D harus bernilai 1 dalam desain rangkaian sekuensial. Ini juga membantu menyusun persamaan logika untuk D dalam bentuk sederhana. Dan hasil akhir yang kita peroleh di sini G1 sama dengan Q2 not Q1. Kemudian untuk G2-nya Q2 not L1 not L2. Untuk G3 sama dengan Q1 not L1. Untuk G4-nya Q1 not L2. Maka di sini untuk nilai D yang diperoleh yaitu Q2 not Q1 ditambah Q2 not L1 not L2 not ditambah Q1 not L2 ditambah Q1 not L2. Maka hasilnya yaitu Q1 not Q2 not ditambah L2 ditambah L1 ditambah Q2 not L1 L2. Baik, di sini ada rangkaian sekuensialnya. Jadi mungkin bisa langsung saja saya presentasikan. Budi, tolong stop. Nah, sudah ada belum, Budi? Halo, Ya, kedengaran. Oke. kedengaran. Jadi di sini ada rangkaian sekuensial yang telah kami buat untuk merancang empat mesin yang memiliki 4 urutan berbeda. Nah, seperti pada soalnya yaitu jadi
Jadi di sini kita langsung running aja. Di mana soal pertama itu dengan keadaan input 1 dan input 2-nya bernilai 0, 0. Nah, langsung saja kita running. Nah, jadi tadi sudah terjadi perbedaan sesuai dengan soal yang telah ada pada tugas kali ini, yaitu dengan keadaan input 00, urutannya dari 1, 2, 3, 4, kemudian kembali lagi ke 1 dengan nilai dengan itu adalah 00, kemudian 2 itu 01, dan 3 itu 10, dan 4 itu 11. Nah, selanjutnya jika I1-nya off dan I2-nya on, maka apa yang terjadi? Maka mesin berjalan bergantian dengan 4, 3, 2, 1. Artinya mesinnya bernilai 11, 10, 01, dan 00. Nah, di sini kita dapat lihat mesinnya berjalan. Yang pertama 11 yang ini, sekarang ini, kemudian 10 untuk mesin 3, kemudian 01 untuk mesin 2, dan 00 untuk mesin 1. Kemudian jika satunya on dan I2-nya off, maka mesin berjalan bergantian dengan urutan 3, 1, 2, 4. Nah, jadi 3 tadi itu mewakili 10, kemudian 4, 10, habis itu 00, habis itu setelah itu 01 dan 11. Kemudian kembali lagi ke 3, yaitu 10. Kemudian jika I1-nya 0, I1-nya on dan I2-nya on, maka mesin berjalan bergantian dengan urutan 2, 3, 4, 1. 2 itu 01, 3 itu 10, jadi 01, benar, 10, 11, dan 00. Kemudian begitu terus sampai nanti sinyalnya akan balik lagi. Nah, jadi kesimpulan dan dari cara kerja rangkaian ini itu kami membuat 2 jenis inputan, yaitu I1 dan I2, dan di sini bisa kita ubah. Kemudian karena hasil dari logic function-nya tadi ada NOT, ada gerbang AND, dan gerbang OR, maka kami menggunakan 3 jenis gerbang logika ini. Kemudian di sini ada JK flip-flop dan D flip-flop. Artinya hasil dari gerbang logika setelah N dan NOT ini, kemudian dijumper dengan gerbang logika OR, kemudian gerbang logika OR masuk di J. Jadi untuk yang U1, U2, dan U6 ini mewakili flip-flop J. Maka akan ditampilkan akan dijumper ke pin J. Kemudian
ada PINKA. Nah, PINKA ini diwakili oleh U4, U9, U10, dan U11. Kemudian U12. Dan disambungkan ke PINKA. Nah, kuis 1 ini dan jadi kui yang di bawah ini merupakan kui not dan yang di atas ini kui biasa. Kemudian di sini ada clock, di mana clock sendiri ini berguna untuk mengatur kecepatan arusnya agar kita bisa melihat outputnya secara perlahan. Kemudian di sini ada D flip-flop. Nah, D flip-flop ini diwakili oleh U13, U8, U16, dan U18 OR. Kemudian disambungkan ke D clock. Kemudian disambungkan juga clock yang kami menggunakan yaitu output menggunakan LED. Mengapa kami tidak menggunakan 4? Karena ini sudah cukup mewakili untuk memenuhi permintaan dari soalnya. Baik, sekian dari penjelasan rangkaian sekuensial. Next, Budi. Jadi berdasarkan rangkaian tersebut dapat kita simpulkan bahwa rangkaian tersebut merupakan kontrol logikanya kontrol logika sekuensial yang berbasis JK flip-flop dan D flip-flop. Nah, ini dirancang untuk mengatur urutan kerja mesin secara otomatis berdasarkan kombinasi 2 input tombol dan yaitu L1 dan L2. Dengan bantuan clock sebagai pemicu transisinya, serta kombinasi logika AND, OR, dan NOT. Nah, tadi ada logika AND, OR, dan NOT. Kemudian rangkaian ini mampu menyimpan status dan mengatur urutan langkah secara bergantian. Dari output dari flip-flopnya sendiri itu digunakan sebagai representasi statusnya kui 1 dan kui 0. Nah, menentukan mesin mana yang aktif pada saat tertentu dan urutan kerja ini berubah secara dinamis tergantung pada inputnya tombol kombinasi kondisi flip-flop dan memungkinkan sistem menjalankan berbagai pola urutan seperti maju, mundur, atau pola lain sesuai kebutuhan. Ya, baik. Sekian dari hasil presentasi tugas besar kami. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.